Haleluya, shalom, salam bahagia buat kita semua pemirsa TV Pantai Kosta dimanapun berada. Kali ini program kita akan membicarakan topik doa, yaitu 4 arti atau pengertian doa dalam bahasa Ibrani. Penting sekali untuk kita tahu poin-poin ini untuk kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang doa itu sendiri. Kita mulai. Haleluya. Yang pertama, doa dalam bahasa Ibrani disebut sebagai palal atau paulal. Dan kita mengambil pembacaan itu dalam Kejadian pasal 20 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ini firman ditujukan kepada Abimelek, Raja Gerar. Ketika dia mau mengambil istri Abraham untuk dijadikannya istri, Tuhan kemudian menampakkan diri kepadanya dan melarang dia, bahkan memberikan dia ancaman. Kalau dia meneruskan niatnya untuk mengambil istri orang atau istri Abraham yang bernama Sarah, ia akan mati. Ia dan seisi rumahnya dan juga rakyatnya. Dalam terjemahan lain dibilang rakyatnya akan mati. Ini bukan ancaman yang main-main, tapi ancaman yang serius. Nah, ia akan berdoa untuk engkau. Kata berdoa di situ disebutkan kata palal. Kata palal. Nah, betul Abraham berdoa dan akhirnya Abimelek selamat dan istrinya bisa kembali. Apa kata atau pengertian dari palal itu sendiri? Palal itu mempunyai arti campur tangan. Palal itu artinya campur tangan, di mana seorang pendoa itu campur tangan urusan orang lain. Orang lain yang sakit, dia campur tangan. Dia berdoa agar orang itu sembuh dari sakit. Jadi doa palal ini adalah doa syafaat. Juga mempunyai pengertian menyisipkan. Jadi kebutuhan orang bukan kebutuhan kita. Misalnya seseorang yang memerlukan uang, memerlukan bantuan, kita sisipkan dalam doa agar orang itu mendapatkan berkat. Itu palal namanya. Kemudian dia mempunyai pengertian menengahi, berdiri di antara, menjadi mediator. Seorang juru syafaat itu adalah membantu dalam doa untuk seseorang yang menderita, sangat menderita, dia melaporkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab via dia, karena doanya dia jawab orang itu. Itu artinya palal. Kemudian juga berarti berdoa, menjadi perantara dan berdoa, atau juru syafaat. Itu eksistensi dari palal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai berdoa syafaat untuk banyak hal. Apalagi untuk negeri kita saat ini yang sedang mengalami pukulan berat karena adanya COVID-19. Kita bisa jumpa Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong negeriku, luputkanlah, bebaskanlah ya Tuhan, sembuhkanlah bangsaku, sembuhkanlah rakyat Indonesia, sehatkan Tuhan. Kita bisa bersyafaat. Tuhan maha mendengarkan, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat seorang nabi besar dalam Alkitab, bagaimana cara dia bersyafaat
kenekatannya dalam bersyafaat di dalam Ulangan 9 ayat 25 dan 26. Maka aku sujud di hadapan Tuhan. Ini Musa. 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Ini di atas gunung Sinai. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Seorang Musa yang lemah lembut. Tuhan sudah ancamkan sebuah ancaman bagi orang-orang Israel untuk memunahkan mereka. Tapi hamba Tuhan berhati mulia ini, hamba Tuhan yang tulus ini dan penuh dengan kasih ini, berdoa kepada Tuhan agar supaya bangsa ini tidak dipunahkan. Biar dia sendiri yang dibunuh oleh Tuhan. Yang penting bangsa ini selamat. Ini palal. Ini syafaat. Demikianlah derita yang sedang terjadi di Indonesia. Mari kita berpalal, bersyafaat. Bukan hanya untuk kebutuhan gereja kita, bukan hanya bagi keperluan rumah tangga kita, tapi kita juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, ada Tuhan yang maha mendengarkan dan sanggup menjawab engkau. Itulah doa pertama, pengertian doa pertama dalam Alkitab. Haleluya, amin.